Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya, Bun? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share untuk kegiatan aku hari ini. Sebenarnya aku ingin masak soto tangkar, tapi nggak tahu kenapa pas dicoba itu jadinya kayak soto Betawi gitu loh, Bun. Dan ini aku siapin bahan-bahannya itu karena aku kemarin beli bumbu jadi dari pasar, jadi aku panasin dulu bumbunya. Terus ini ada daun salam, daun jeruk, kayu manis yang udah disangrai, 3 cabai. Kalau misalkan nanti sesudah matang bisa ditaruh gitu ya ke dalam sotonya. Terus ini aku juga tadi goreng bawang merah. Terus ini ada tomat, dan aku juga punya kentang keripik, maksudnya keripik kentang. Terus ini aku sebenarnya gampang banget, cuma aku nggak ke-record saat aku bikin sotonya, tapi tiba-tiba di video ini langsung jadi gitu ya sotonya. Terus aku juga mau bikin satu buat tetangga aku dan satu lagi buat bapak mertuaku. Kebetulan bapak mertuaku tuh katanya nggak masak, jadi aku coba kasih soto ini dan sekalian nyobain rasanya gimana, karena mertua aku itu emang jago masak, dan sebelumnya juga dia pernah kerja kayak chef gitu loh, Bun. Cuma sekarang itu lagi nggak kerja karena pas waktu pandemi itu dirumahkan, jadi sampai sekarang nggak kerja. Dan ini aku sama pas suami makan berdua, itu lahap banget bapak suami. Alhamdulillahnya dia suka, responnya juga enak katanya. Alhamdulillah ya, Bun. Padahal ini baru pertama kali aku bikin soto Betawi. Ya harusnya kata dia, harusnya kamu tuh bikin soto tangkar, kenapa jadi soto Betawi gitu kan. Ya udahlah ya, namanya juga baru pertama kali ya masak soto gitu kan. Aku nggak tahu niatnya mau masak soto tangkar, ternyata bumbunya kayak soto Betawi. Sebenarnya kalau aku cari di YouTube gitu untuk perbumbuannya itu sama-sama mirip lah dengan soto tangkar sama soto Betawi. Terus ini aku lanjut, next aku bukain paket aku. Sebenarnya paket ini tuh udah 10 hari sebelum awal Oktober ya, Bun. Ini aku beli paket, cuma aku tumpuk paketnya. Itu tadi aku beli ada jamu ramcin atau ramuan cinta, itu kayak jahe, kunyit buat pelancar haid gitu ya. Ini aku beli yang 70 gram tapi dibonusin sendok-sendokan. Next aku ini ke paket yang kedua. Ini aku beli soft case kalau nggak salah untuk HP aku, karena kebetulan soft case HP aku itu udah rusak, jadi aku beli lagi. Terus next paketan yang ketiga itu aku beli kerudung. Niatnya tuh buat olahraga, tapi kok kayaknya yang datang kayak bukan kerudung buat olahraga gitu ya, kayak kerudung sport gitu, tapi kayak kerudung biasa gitu ya. Ya udahlah, mungkin aku salah ketik atau salah klik gitu ya. Ya udah, yang penting udah sampai. Terus warnanya juga yang aku inginin. Terus ini juga dapat bonus kunciran. Terus lanjut paketan yang keempat itu aku punya paket The Original. Kenapa sih Mbak kok sering banget beli paket skincare yang The Original? Sebenarnya bulan kemarin itu beli paket skincare The Original itu buat adik aku yang aku kirim ke Pondok Rawang gitu ya. Jadi ini aku beli lagi buat stok sendiri buat nyoba. Terus next aku lanjut ke paketan kelima kalau nggak salah. Ini aku paketan kelima itu beli gula 1 kilo itu lewat Shopee. Kebetulan kan Shopee lagi lagi ada banyak promo gitu ya, voucher 15.000, voucher 8.000. Jadi ya udahlah, sekalian aja kali ya buat stok di warung. Gimana nih, Bun? Siapa nih yang udah belanja atau ngewar di Shopee pas saat 10.10 atau sebelum tanggal kembar itu? Kalian juga udah ngewar duluan gitu ya. Terus
Lanjut next, ini aku paketan ke-6. Ini aku beli sendok. Ini tuh aku beli sendok sebelum TikTok Shop ditutup. Terus ini aku beli di TikTok Shop, itu harganya murah banget, sekitar 40 ribuan. Ini udah tebel banget sendoknya. Pokoknya cakep deh, ala-ala buat stick gitu ya. Bagus. Kok stick? Stick mana ada sendok ya bun ya. Mohon maaf. Pokoknya nih tebal banget dah, istilah kata tebal terus bagus, kokoh juga. Ini aku beli satu lusin, harganya itu 40.000, murah ya bun, jangan dibilang mahal ya. Terus lanjut next ke paket yang ke nomor 7. Itu aku juga beli apa ya, kalau nggak salah gula lagi deh. Itu aku beli gula karena kan di akun Shopee itu aku nggak pakai ya, karena udah kebanyakan aplikasi yang aku download itu banyak. Ada Shopee, ada Tokopedia, terus ada Lazada, ada TikTok, terus ada Blibli, itu macam banget, banyak dia bin ya. Terus belum lagi ada toko online-nya Indomaret, Alfamart itu juga ada aku punya. Jadi aku kadang bingung mau beli atau mau belanja yang di aplikasi mana gitu, jadi aku ngasal aja. Terus ini next aku lanjut ke paketan ke-8. Itu aku punya keripik usus, aku juga beli di TikTok sebelum TikTok Shop ditutup. Itu lagi diobral, itu 1 kilonya itu kalau nggak salah insya Allah itu 50.000 dapat 1 kilo. Harga normalnya itu 65.000 atau 70.000 gitu 1 kilonya. Tapi karena kemarin TikTok Shop mau tutup, jadi dia nge-sale gitu loh bun. Jadi harganya murah banget. Terus next ini ke paketan ke-9 kalau nggak salah ya. Terus ini aku beli basreng yang pedas jeruk, itu juga sama lewat TikTok Shop. Terus next aku beli paketan ke-10. Itu aku beli rice cooker, karena rice cooker aku tuh udah rusak, jadi aku beli rice cooker. Tapi ini mohon maaf, ini hanya kardusnya aja, karena rice cookernya udah aku pakai sekitar 10 harian. Gimana nih bun, lagi pada ngapain saat nonton video aku? Semoga lagi pada santai-santai di rumah, lagi pada happy, terus udah ngerjain kerjaan. Semoga kalian sehat terus, semoga kalian semangat terus untuk jadi ibu rumah tangga yang kreatif, ibu rumah tangga yang produktif, dan terus memasak untuk suami, anak maupun keluarga kita dengan hati yang luas, dengan cinta dan kasih sayang untuk keluarga kita. Semangat buat ibu-ibu yang ada di rumah, buat kakak-kakak yang nantinya ada planning untuk menikah di tahun ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan semoga di hari H itu lancar-lancar. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya semangat buat kakak-kakak atau adik-adik yang ada di luar sana yang mau meneruskan perjuangan cinta kalian untuk ke jenjang yang serius, untuk ke pelaminan atau pernikahan. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan harmonis sampai kakek nenek. Amin. Aku doain buat kalian yang ada di sana, semoga di pernikahan yang pertama atau di pernikahan di tahun pertama itu langsung diberikan keberkahan, diberikan keharmonisan, diberikan anak yang lucu-lucu, anak yang cantik, yang solih dan solihat, anak yang ganteng, pintar dan cerdas. Amin ya bun ya. Karena aku selama 5 tahun masih menunggu buah hati yang akan Allah tiupkan di rahimku, sebuah janin yang mana nanti akan aku lahirkan atau akan dilahirkan
dipulangkan ke dunia dengan selamat. Amin ya Allah. Semoga doaku di tahun ini itu aja sih bun. Gimana nih untuk bunda-bunda yang ada di luar sana, untuk kakak-kakak yang ada di luar sana, doa tahun ini itu apa, atau doa di akhir tahun ini apa? Semoga Allah mengabulkannya dengan baik ya bun. Terus aku aminkan yang kenceng, amin. Next aku langsung beresin kardus-kardus sama sampah-sampah yang ada di sini. Terus yang tadi aku bongkar-bongkar kan kebetulan banyak nih ya bun nih sampah-sampahnya dan kardus-kardusnya yang aku beresin. Terus mau aku langsung taruh di atas lemari itu. Pokoknya di atas lemari itu kardus-kardus bekas-bekas kayak frozen food, bekas kardus minyak yang aku beli di online, terus barang-barang yang aku beli di online itu biasanya kardus-kardus itu aku taruh di atas. Nanti kalau udah banyak terus aku jual. Jadi kan ada tambahan cuan gitu selain kita jualan gitu ya bun ya. Aduh maklum nih, ini pemikiran emak-emak itu selalu cuan itu nomor pertama, iya nggak sih? Kalau nggak ada cuan itu kayaknya rasanya hampa. Kita kayak mau makan gimana kalau nggak ada duit. Terus kita kalau misalkan mau jajan kalau nggak ada duit tuh kayaknya kita rasa hampa aja gitu, nggak bisa jajan. Tapi untuk kalian maupun ibu rumah tangga atau kakak-kakak yang sedang berjuang mencari uang, semoga kalian sukses selalu dan impian yang kalian impikan itu terkabulkan atau dikabulkan oleh Allah, amin. Karena kalau nggak ada tanpa cuan gitu kita nggak bisa hidup ya bun ya. Bener gak nih? Coba tolong komen di kolom komentar. Ini aku lanjut ke bungkusin si basreng sama si usus crispy-nya. Ini aku taruh di standing pouch aja. Ini yang ukuran berapa ya, kalau nggak salah 12 kali 20. Ini aku masukin aja si keripik khususnya ke standing pouch atau flip gitu ya. Ini sekitar aku kira-kira sih masukinnya berapa. Nah, karena kan nanti aku timbang di timbangan itu, pokoknya berat si basreng sama si
usus, nanti itu timbangannya itu aku bikin 130. Itu pokoknya beratnya samain karena aku mau jual si keripik ususnya itu 12.000 satu pouchnya, dan si basrengnya itu satu pouchnya itu 10.000. Jadi aku bikin ekonomis banget biar tetangga-tetangga aku atau yang mau beli itu pokoknya ramah di kantong dompet maksudnya gitu ya bun ya. Gimana nih, ada yang udah pernah nyobain keripik khusus atau basreng di e-commerce TikTok atau si Shopee? Kalian belinya di toko mana aja nih yang pokoknya rekomen kalian? Pokoknya bisa komen di bawah kalau yang udah pernah beli keripik khusus atau basreng di e-commerce kesukaan kalian itu di toko mana. Pokoknya komen aja di bawah, nanti siapa tahu aku cobain di toko langganan kalian. Dan ini aku timbangin satu persatu karena biar sama aja ya bun, karena kalau misalkan nanti ditanyain sama customer itu atau yang beli itu ini beratnya berapa, jadi kita tahu ini si usus sama si basrengnya itu kira-kira beratnya berapa, karena kan disesuaikan juga untuk harganya. Ini kenapa aku jual murah, karena di deket rumahku, nggak deket rumah juga sih, agak jauh, itu ada yang jual usus crispy sama si kulit crispy. Cuma kalau kulit crispy itu aku udah coba sampel lah gitu ya ke tetangga-tetangga yang pernah beli di warung aku, itu aku cobain, katanya kalau yang original itu terlalu asin. Jadi aku belum cobain yang kulit crispy atau kulit ayam yang pedas jeruk, gimana reaksi mereka gitu. Jadi aku kalau beli itu atau kalau jual itu tergantung seleranya mereka yang mana, enaknya mereka yang mana. Jadi nggak aku asal masukin ke toko gitu ya bun, biar nggak mubazir lah istilah kata gitunya. Terus ini aku langsung flipnya itu aku rekatin, jadi biar nanti si usus crispy-nya sama si basreng pedas jeruknya itu nggak melempem. Dan ini awet banget sekitar 1 bulan lebih. Itu kalau nggak salah itu aku pernah si basrengnya itu sampai tahan 2 bulan. Cocok banget untuk kalian tiru jualan di rumah. Pokoknya mulai dari yang kecil dulu aja ya bun, untuk kita coba-coba jualan di rumah apa aja. Yang penting seleranya itu sama pembeli. Atau ada yang juga bilang, kan kita jualan, kita tuh nggak bisa nggak bisa ngikutin selera orang gitu ya. Ya balik lagi ke diri masing-masing dan selera masing-masing aja sih. Kalau aku emang nyesuaiin orang-orang yang ada di sini gitu ya bun ya. Terus aku lanjut ke basreng. Ini basreng aku tempatin aja di tadi Bekasi keripik khusus. Ini aku nggak semuain karena aku mau setengah dulu itu aku masukin ke toplesnya, karena nanti kalau misalkan kurang baru nanti aku lanjutin lagi, aku habisin gitu maksudnya. Ini juga sama, si basrengnya itu aku masukin dulu terlebih dahulu, nanti untuk timbangan gampang. Kalau misalkan basrengnya itu udah semua aku masukin ke pouch, baru aku timbang, terus aku rekatin deh flipnya, jadi biar step by step biar gampang aja gitu. Ini juga sama ya bun, beratnya itu untuk si basreng aku ratain untuk 130 mili oke 130 gitu ya, karena aku jualnya juga murah, gak terlalu mahal, jadi aku sama ratakan. Mungkin di luar sana ada yang suka nggak nih
basreng atau si keripik khusus. Mungkin ada yang bilang, Mbak emang jualan keripik khusus itu kenapa harus beli, kenapa nggak bikin sendiri gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang ada di pikiran aku juga. Sebenarnya ada di TikTok juga, ada yang nanya juga gitu ya, kenapa nggak bikin sendiri gitu, kenapa harus repack ulang dari toko lain gitu kan. Sebenarnya simple banget, gak pengen ribet aja gitu. Kalau bikin sendiri aku udah pernah nyoba, cuma rasanya tuh beda sama yang aku jual itu. Jadi aku mau ngemodifnya itu susah, nggak susah, kayak malas gitu dalam diri gitu ya bun ya. Nggak tahu kenapa kalau misalkan masak atau kelamaan di dapur terus hasilnya nggak sesuai gitu, kayaknya aku udah nyerah gitu ya, udah nggak mau nyoba lagi. Tapi lain waktu itu aku nyoba lagi dan alhamdulillah sama persis sama yang aku beli di toko TikTok itu. Tapi balik lagi aku nggak mau ribet gitu ya bun ya. Aduh gimana coba. Ini mohon maaf kalau semisalkan video kali ini itu terlalu panjang, karena biar nemenin kalian juga gitu ya bun. Alasan nih Mbak Riri ini ya nggak apa-apa, emang karena aku pengen bikin video yang agak panjang gitu, karena ini sebenarnya durasinya itu 1 jam, cuma aku perpendek itu jadi sekitar 25 menitan. Gak apa-apa ya bun ya, 25 menit nonton video aku. Jangan bosen buat nonton video aku, jangan bosen ngeliat video aku yang gak jelas ini. Oh iya, gimana nih untuk di daerah kalian, apakah udah ada yang hujan atau belum nih? Di Depok itu kalau nggak salah untuk bulan ini tuh 2 kali hujannya, tapi ya gitu, hujannya kayak kilat gitu ya bun ya, nggak yang 1 jam 2 jam hujan gitu, enggak. Kayak hujannya tuh kayak cuma numpang mampir gitu loh bun. Jadi hujannya kayak cuma bentar terus berhenti udah gitu. Terus ada lagi pernah di minggu kemarin kalau nggak salah itu hujannya tuh malam-malam tapi awet gitu, jadi berasa enak gitu ya. Itu di Cinere itu kalau nggak salah itu cuma 2 kali hujan, tapi alhamdulillah udah kebagian hujan, jadinya untuk sumur-sumur atau ladang-ladang yang kekeringan itu bisa terbantu meskipun cuma sebentar dikasih hujannya. Gimana nih di daerah kalian, udah ada yang hujan belum atau masih kering? Semoga di tahun ini atau di bulan ini jangan panjang-panjang ya kemaraunya, karena kasihan juga lihat-lihat tetangga itu ada yang sumurnya itu sampai kering, nggak keluar air gitu ya. Kayak gimana gitu, karena banyak juga ada yang minta air itu sampai di kontrakan aku gitu juga kan dia. Kalau di kontrakan aku itu ada penampungan airnya gitu ya bun ya, jadi itu mereka kalau misalkan buat masak itu ngambil, atau kalau yang mau cuci itu kalau nggak salah itu di lantai atas juga ada keran buat anak kontrakan nyuci gitu ya. Cuma kebanyakan tuh anak kontrakan gak ada yang nyuci di atas, jadi orang-orang sekitar yang akhirnya kekeringan gitu mereka numpang nyuci di atas gitu ya. Alhamdulillah di kontrakan ini tuh masih punya stok gitu ya, karena kan di kontrakan juga ada penampungan airnya juga gitu ya bun ya, meskipun kadang rada-rada kotor gitu ya. Ya meskipun di kontrakan aku itu aku saring itu kerannya. Oke, ini aku udah mau berakhir juga video aku. Terima kasih banyak, terima kasih yang udah nonton, yang udah klik, yang udah lihat, yang udah setia selalu sama channel aku. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan disehatkan selalu badannya. Pokoknya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan
bukti support kalian untuk channel aku. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you next video.